Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Amalia Yuniarti, NIM 1921211088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai corak pemikiran Fakihuddin Abdul Qodir. Fakihuddin Abdul Qodir atau yang biasa dipanggil Kang Fakih ini aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di jenjang sarjana dan pasca sarjana. Beliau adalah salah satu dari sekian jumlah cendekiawan Muslim Indonesia yang memfokuskan diri pada isu-isu keadilan gender. Pada tahun 2019, Fakihuddin menerbitkan buku penting yang berjudul Qiraah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Buku ini membahas tentang bagaimana memahami teks nas Al-Quran dan hadis yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan. Dan tidak hanya itu, Fakihuddin juga merumuskan konsep baru yang disebut dengan teori mubadalah, yaitu pendekatan dan pembacaan baru atas relasi laki-laki dan perempuan dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat Al-Quran dan hadis. Konsep tersebut lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat, yang membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah, sehingga laki-laki diposisikan sebagai superior dan sebaliknya perempuan diposisikan sebagai inferior. Qiraah mubadalah menurut Fakihuddin adalah sebuah metode pendekatan untuk melakukan interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam, baik itu Al-Quran maupun hadis dengan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Sebuah perspektif dan pemahaman dalam melihat relasi antara laki-laki dan perempuan dengan kacamata yang egaliter dan menjunjung tinggi semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, dan timbal balik. Fakihuddin menambahkan bahwa dalam diskursus qiraah mubadalah sendiri, baik laki-laki maupun perempuan dipandang memiliki posisi yang sama. Tidak boleh memandang segala sesuatu hanya dengan perspektif salah satu jenis kelamin. Demikian itu karena keduanya sama-sama disapa oleh teks agama dan harus tercakup dalam kandungan makna teks tersebut. Qiraah mubadalah menurut Fakihuddin bertujuan untuk menyeimbangkan relasi yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Qiraah mubadalah sengaja dihadirkan untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Metode interpretasi mubadalah merupakan interaksi antara teks dan realitas yang diharapkan bisa memberi makna secara konstruktif bagi realitas kehidupan perempuan serta dapat mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan. Fakihuddin menyebutkan bahwa metode pemaknaan mubadalah didasarkan pada 3 premis, yaitu yang pertama bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks pun harus menyasar keduanya. Yang kedua, bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. Yang ketiga, bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kinerja interpretasi. Fakihuddin juga menjelaskan bahwa teknik praktis dalam pengoperasian qiraah mubadalah sendiri ada 3 langkah yang bersifat kronologis, yang artinya itu bahwa 3 langkah ini dilalui dengan berurutan. Meskipun bagi seorang yang sudah sampai di level tertentu, bisa dimulai di langkah kedua atau bahkan langsung pada langkah ketiga. Ketiga langkah ini diantaranya yang pertama,
menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan, baik prinsip yang bersifat umum maupun seluruh tema maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahwa amal kebaikan itu akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan kerahmatan yang harus ditebarkan. Yang kedua yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks rasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Langkah kedua ini secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. Yang ketiga, menurunkan gagasan dari yang ditemukan dari teks atau yang lahir dari proses langkah kedua. Pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks, dengan demikian teks tersebut tidak akan berhenti pada satu jenis kelamin saja, melainkan mencakup keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga metode ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki ada juga untuk perempuan, dan teks perempuan ada juga untuk laki-laki. Selama dapat menemukan makna gagasan utama dari suatu teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.